Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-601, dengan judul Domain Sabre Light, langsung ke dalam alurnya. Untuk beberapa saat, mata setiap seniman bela diri tertuju pada Maha. Maha dengan dingin mendengus, sepertinya kamu percaya kamu tak terkalahkan. Dia sudah pindah. Menyeberangi ratusan kaki dengan satu langkah, Maha tiba langsung di atas panggung arena. Kamu membunuh Kaiyang, sekarang kamu pikir kamu sudah menang melawanku. Mulut Maha berkerut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui kemampuan pertahanan jiwa Lin Ming. Dia bahkan telah melawan Kaisar Will. Namun, semua ini tidak penting baginya. Maha adalah seorang seniman bela diri Giant Demon. Bentuk utama pertarungannya selalu dan akan selalu terkait dengan kekerasan dan pertempuran jarak dekat. Serangan jiwa pada dasarnya adalah domain Im. Dia mengeluarkan pedang panjang dari punggungnya. Pedang Maha panjangnya 7 kaki, dan selain gagangnya, senjata ini sepanjang laki-laki dewasa. Punggung pedang itu setebal 3 kaki, dan senjata itu sendiri beratnya tidak kurang dari beberapa puluh ribu jin. Seniman bela diri Giant Demon umumnya suka menggunakan persenjataan berat seperti ini. Kata-kata tidak berguna, ayo bertarung. Lin Ming mematahkan tombak komet ungu di tangannya. Di ujung tombak, listrik menyala. Maha mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Awan esensi iblis mulai berkumpul di sekelilingnya. Dengan potongan pedangnya, energi pedang tersapu, dan kemanapun itu pergi, ubin akan berubah menjadi abu sebelum lenyap. Konsep penghancuran. Dibandingkan dengan Xingtian, konsep pemusnahan Maha beberapa kali lebih kuat. Hanya dengan angin pedang, ubin hancur, dan bahkan area yang luas diukir dari tanah logam yang keras di atas panggung yang didukung dengan formasi susunan. Angin pedang bertiup melalui arena. Untungnya, semua seniman bela diri di sekitarnya adalah ahli dalam hak mereka sendiri. Mereka dengan cepat memanggil perlindungan esensi iblis tubuh mereka untuk menahan serangan angin pedang ini. Tetapi begitu esensi iblis ini menyentuh energi pedang Maha, itu akan dengan cepat mencair. Mengerikan. Bahkan gelombang kejut setelahnya seperti ini. Serangan langsung pasti mengerikan. Petik 2. Lin Ming juga merasakan tekanan dari konsep penghancuran. Dia bukan orang asing dengan konsep penghancuran. Tanpa ragu, Sky Split Tower memiliki area di mana seseorang bisa melihat konsep penghancuran. Xingtian dan Maha pasti sudah memahami konsep pemusnahan di bidang ini. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Pembunuhan memutar segel darah. Sebuah tombak ditusukkan dan segel peminum darah berputar-putar saat mereka terbang, menghantam konsep penghancuran dalam konfrontasi yang sengit saat itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk tulang. Kaca, cahaya pedang dan cahaya tombak secara bersamaan meledak. Lin Ming dengan lembut melayang ke atas dari kekuatan. Dengan mudah memecah konsep pemusnahan, Lin Ming bahkan tidak berkeringat. Ekspresinya tenang dan napasnya teratur. Meskipun semua orang mengira bahwa serangan pedang Maha tidak akan dapat berbuat banyak pada Lin Ming, masih mengejutkan melihatnya memblokirnya dengan sangat lancar. Konsep pemusnahan bukanlah konsep biasa, tetapi salah satu tatanan tertinggi. Tidak perlu menguji air. Datanglah padaku dengan semua yang kamu miliki. Petik 2. Lin Ming dengan ringan mendarat, tombaknya mengarah langsung ke Maha. Penghinaan. Mata Maha bersinar dengan cahaya dingin. Karena itulah yang kamu inginkan, biarkan aku membantumu. Maha memegang pedangnya di dadanya saat esensi iblisnya meletus hingga batasnya. Dalam cahaya ini, semua otot di tubuhnya membengkak, nadinya mencuat seperti cacing biru. Cahaya hitam menyelimuti Maha dan kemudian langsung meluas hingga 100 kaki. Dimanapun cahaya ini menutupi, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Setiap cahaya pedang mengandung konsep penghancuran.
Ini adalah domain Sabre Light. Gerakan tanda tangan Maha. Domain Saber Light adalah gaya yang muncul dari wilayah barat benua setan suci. Ini adalah langkah yang menggunakan esensi sejati yang sangat kental untuk menciptakan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri mengirimkan energi pedang, mereka perlu menggunakannya untuk menyerang. Terlepas dari situasinya, energi pedang perlu dibebaskan, di mana mereka kemudian akan berubah menjadi kekuatan penghancur. Tetapi domain cahaya saber yang digunakan Maha barusan sebenarnya mampu mengumpulkan energi pedang ini dan memastikan bahwa mereka tidak menyebar, malah tanpa henti menyelimuti tubuh mereka. Ini adalah teknik yang menyerang dan bertahan. Jika seorang seniman bela diri melangkah ke domain Sabre Light ini, maka mereka akan langsung dipotong-potong. Poin paling kuat dari domain Saber Light adalah bahwa setiap kali Maha menggunakan serangan pedang, serangan itu kemudian akan melebur ke dalam domain Saber Light. Ini berarti domain Saber Light akan terus tumbuh lebih kuat. Melihat Maha berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan maksimalnya, semua seniman bela diri yang hadir mengusap mata mereka. Ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Sejumlah besar seniman bela diri Giant Demon mulai bersorak untuk Maha. Maha ini yang dapat menggunakan domain Saber Light hanyalah penggiling daging hidup yang sangat besar, siapa yang bisa bertahan melawan ini? Bukan hanya itu, tetapi dibandingkan dengan kekuatan serangan luar biasa dari Sabre Light Domain, kekuatan pertahanannya bahkan lebih menakutkan. Dalam domain Saber Light yang tak terhitung dan tak ada habisnya, setiap serangan yang masuk akan hancur berkeping-keping. Ho! Maha menebas dengan pedangnya. Di dekatnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dipengaruhi oleh kekuatan serangan pedang ini. Saat pedangnya terpotong, energi pedang terbang dengan gila-gilaan. Domain Sabre Light ini telah menyatu dalam konsep penghancuran. Inti dari Sabre Light Domain adalah ia dapat memotong apapun di dalamnya menjadi beberapa bagian. Sekarang dengan konsep pemusnahan ditambahkan, kekuatan penghancurnya bisa dibayangkan. Ekspresi Lin Ming akhirnya tulus. Semua yang memegang gelar terkenal dari Heavenly Demon Seven Star memiliki kemampuan sejati. Bahkan Kai yang lebih lemah pun tidak terkecuali. Jika dia tidak kehabisan keberuntungan dan bertemu seseorang dengan pertahanan jiwa yang tidak normal, maka segalanya akan berbeda. Tapi sekarang, Maha di depannya bahkan lebih kuat dari Kai Yang. Lin Ming membuka kekuatan Dewa Sesat menjadi 90%. Lin Ming memegang tombak komet ungu, titik tajam yang berkedip dengan guntur berkilauan dan busur listrik tebal melambai di sekitarnya seperti ular piton yang menari. Mengejar guntur, menuangkan semua kemauan dan potensinya ke tombak komet ungu, ini adalah serangan pembunuhan yang tercipta dari perpaduan konsep guntur dan seni tombak besar yang hancur. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi sambaran petir yang melolong, berdampak langsung ke domain Sabre Light. Tabrakan frontal. Bukan hanya orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, tetapi bahkan Maha sangat terkejut. Domain Saber Light bisa menghancurkan dan memotong segalanya. Ketika rata-rata orang menghadapi kemampuan ini, mereka akan mundur dan menggunakan serangan jarak jauh, perlahan-lahan menghabiskan kekuatan domain Sabre Light sedikit demi sedikit. Bagaimana orang bisa berpikir untuk langsung masuk? Cila! Cahaya guntur yang bersinar memenuhi seluruh arena. Bahkan domain Saber Light yang tak tertembus secara langsung ditembus oleh cahaya tombak yang sangat tajam ini. Kemudian, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalam domain itu menyatu dengan cahaya tombak, mengirimkan serangkaian suara berderak. Cahaya pedang terus-menerus dipatahkan oleh kekuatan guntur. Tapi, kekuatan guntur juga melemah di saat bersamaan. Dalam sepersekian detik ini, bahkan sebelum penonton sempat menanggapi, Lin Ming telah berubah menjadi sambaran petir dan tiba tepat di depan Maha.
Siapapun yang terburu-buru memiliki keinginan kematian. Petik 2. Maha meraung. Kedua tangan mencengkeram pedangnya saat dia menebas Lin Ming. Serangan yang menghancurkan gunung. Serangan menghancurkan gunung. Maha benar-benar memiliki kemampuan untuk membelah puncak gunung. Sekarang, energi pedang ini berubah menjadi cahaya pedang selebar beberapa lusin kaki yang memotong ke arah Lin Ming. Serangan pedang yang luar biasa dan sangat kuat menyebabkan semua orang menjadi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kaca. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah. Kilatan petir ungu yang telah diubah oleh Lin Ming melewati langsung melalui domain Saber Light Maha, menembus langsung ke sisi lain. Pada saat yang sama, pedang Maha menghantam arena dengan keras. Sebelum Ubin bersentuhan dengan pedang, semuanya sudah hancur menjadi debu halus oleh energi pedang sebelum menghilang tanpa jejak. Cahaya pedang menabrak tanah logam, memotong celah besar sepanjang 300 kaki di arena. Seluruh arena sebenarnya telah terbelah dua oleh serangan pedang tunggal Maha. Penonton merasakan darah mereka membeku di pembuluh darah mereka. Serangan pedang ini terlalu menakutkan. Di arena, wilayah dengan lebar 100 kaki dan panjang 300 kaki telah dihancurkan. Ubin lantai di sana benar-benar lenyap di bawah pengaruh konsep penghancuran. Dan di tempat-tempat yang lebih jauh, mereka bahkan berubah menjadi pasir. Bahkan tanah logam keras yang didukung oleh formasi susunan dibelah, meninggalkan retakan yang sangat dalam. Mata semua orang hampir beralih ke tubuh Lin Ming pada saat bersamaan. Setelah Lin Ming menembus domain Sabre Light, dia hanya dengan tenang berbalik, tidak ada satu rambut pun di kepalanya yang terluka. Adapun Maha, kulitnya pucat dan jejak darah perlahan-lahan menetes di bahunya. Maha terluka. Astaga. Meskipun saya sangat jauh dari cahaya pedang yang menakutkan itu, saya masih berpikir saya telah dipotong. Tapi, yang terluka sebenarnya Maha. Petik 2. Itu tadi seharusnya menjadi serangan pamungkas Lin Ming. Jika ini terus berlanjut maka dia benar-benar mungkin bisa memenangkan dua pertempuran terus-menerus dan kemudian menantang Yan Qi. Lin Ming benar-benar layak disebut talenta nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir. Petik 2. Tidak salah bahwa Lin Ming kuat, tapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa meskipun cahaya tombak Lin Ming luar biasa cepat, itu tidak tampak terlalu menakutkan. Namun di sisi lain, cahaya pedang Maha mengandung konsep pemusnahan. Anda hanya perlu melihat keadaan arena yang menyedihkan untuk melihat betapa menakutkannya itu. Bagaimana mungkin hasil ini jika keduanya bertabrakan? Petik 2. Penonton tidak dapat memahami apa yang terjadi. Konsep pemusnahan dikenal sebagai salah satu konsep tingkat tertinggi, dan reputasi ini tidak diterima. Maha telah mengangkat konsep pemusnahannya ke tingkat ini, namun ketika dia menghadapi Lin Ming, sepertinya konsep pemusnahannya tidak berguna. Saat Maha memandang Lin Ming, kulitnya jelek. Penonton tidak bisa mengerti, tapi dia mengerti. Sebenarnya, serangan pedangnya barusan bahkan belum menyentuh Lin Ming. Ketika pedangnya ditebas, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh dan aneh di sekitarnya. Kemudian, Lin Ming, dalam situasi yang sama sekali tidak mungkin, benar-benar berhasil melarikan diri dari jalur energi pedang ini. Lin Ming hanya tergores oleh beberapa gempa susulan, tetapi gempa susulan energi pedang ini jauh dari mampu menembus esensi sejati pelindungnya. Serangan hancur gunung miliknya tidak menghasilkan apapun. Lin Ming, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan maka datang dan hancurkan domain Sabre Light saya. Maha merobek sepotong pakaiannya yang telah robek oleh cahaya tombaknya sendiri, matanya berkedip berbahaya ke arah Lin Ming. Hancurkan domain Sabre Light Anda. Lin Ming samar-samar tersenyum. Esensi iblis Maha dipadatkan menjadi kondisi yang sangat tebal, dan domain Saber Light dapat tumbuh tanpa henti karena mengandung kekuatan yang menakutkan. Ingin menghancurkannya tidak akan mudah.
Kultivasi Lin Ming jauh lebih rendah dari Maha. Juga, Maha sedang membela sementara Lin Ming menyerang. Cahaya pedang di wilayah Maha tidak menyebar. Setelah cahaya tombak Lin Ming menembus, itu akan terus diserang. Dalam situasi ini akan menjadi keuntungan yang ekstrim. Dalam hal ini, jika dia ingin menghancurkan cahaya pedang ini dengan kekuatan absolut, maka kemungkinan besar dia perlu menggunakan kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam. Lin Ming tidak ingin melakukan ini. 8 gerbang tersembunyi batin adalah kartu truf terbesarnya. Setelah pertukaran gerakan itu, Maha tampak takut pada gerakan aneh Lin Ming yang telah menghindari serangan pedangnya dan mulai membuang lebih banyak cahaya pedang di sekitarnya, bahkan lebih mengelilinginya. Dengan cara ini, pertahanannya akan mencapai puncak. Domain Saber Light selalu menjadi kemampuan pertahanan yang luar biasa. Sekarang kekuatan pertahanannya telah mencapai batasnya, itu seperti dilindungi dalam lonceng emas yang tidak bisa dipecahkan. Maha sudah membuat keputusan. Paling buruk, dia akan menyeret ini ke dalam pertempuran gesekan. Dia memiliki keyakinan penuh pada jumlah esensi iblis yang dia miliki serta kemampuannya untuk meregenerasinya. Lin Ming telah melihat melalui rencana Maha. Pertempuran gesekan. Dia tidak takut akan hal ini, tapi dia tidak mau. Lantai 3 Sky Split Tower penuh dengan musuh di mana-mana. Lin Ming cenderung mempertahankan kondisi puncaknya selama mungkin. Dia tidak ingin membuka 8 gerbang tersembunyi batin, juga tidak ingin memulai pertempuran gesekan. Kakinya mulai bergerak, dan Lin Ming perlahan berjalan menuju Maha, mendekati Domain Sabre Light selangkah demi selangkah. Apa yang Lin Ming coba lakukan? Penonton tidak tahu. Tidak ada terlalu banyak esensi sejati pelindung yang terkondensasi di tubuh Lin Ming. Tapi dia berjalan menuju Domain Saber Light seolah-olah dia akan berjalan langsung ke dalamnya. Episode ke-602, dengan judul Pembunuhan Lain. Langsung ke dalam alurnya. Gunakan tubuh daging dan darahnya untuk masuk ke Domain Sabre Light. Lelucon apa? Cahaya pedang yang menakutkan seperti itu juga digabungkan dengan konsep penghancuran, semuanya akan dihancurkan saat masuk. Secara umum, perlindungan esensi tubuh sejati seorang seniman bela diri sama dengan kertas bekas ketika dihadapkan dengan lampu pedang ini. Meskipun esensi sejati Lin Ming kental, ada batasan untuk apa yang bisa dilakukannya. Tidak mungkin baginya untuk bergantung pada esensi sejati tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan seperti badai ini. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mengambil langkah maju lagi, dia ingin memasuki Domain Sabre Light. Di bagian tamu khusus, mata Feng Shen terpaku pada Lin Ming. Dia sendiri pernah bertengkar dengan Maha. Ketika dia menghadapi Domain Sabre Light Maha, dia tidak memiliki metode yang lebih baik selain menunda pertempuran dan perlahan-lahan mengurangi domain itu melalui pertempuran gesekan. Sekarang, kekuatan Maha jelas telah meningkat pada tingkat lain dan domain cahaya sabre miliknya menjadi lebih menakutkan. Untuk masuk ke domain Saber Light hanya dengan tubuh mereka, bahkan seorang ketua tertinggi akan mati seperti ini. Maha juga tidak yakin apa yang Lin Ming coba lakukan. Dia memelototi Lin Ming, esensi sejatinya berputar ke batas saat dia berkata, jika Anda mencoba beberapa trik, maka Anda ingin mati. Dengan satu langkah ke depan, lampu pedang Maha mulai menimbulkan hembusan angin kencang yang menutupi Lin Ming. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir ratusan dan ribuan lampu pedang ini. Detik saat lampu pedang hendak menembus tubuh Lin Ming dengan ringan membelai tombak komet ungu dan mengambil langkah maju tiba-tiba. Tombak komet ungu meluncur keluar. Meski tombak yang satu ini tampak biasa, pemandangan yang mustahil tiba-tiba terjadi. Lin Ming membawa tombaknya dan sepertinya melewati ruang itu sendiri, langsung tiba di depan Maha. Dia benar-benar mengabaikan lampu pedang seolah-olah itu tidak ada. Apa? Maha sangat terkejut. Ketika Lin Ming berada di kandang raja,
badai luar angkasa yang dia hadapi berkali-kali lebih menakutkan dan mematikan daripada domain Sabre Light ini. Dengan menggunakan kekuatan ruang dalam domain Saber Light, dia langsung melewati kehampaan. Mengejar Sun. Lin membuka 100% kekuatan Dewa Sesat, menusukkan tombaknya ke depan. Nyala api yang bersinar terang yang menyala di kehampaan seperti miniatur matahari telah lahir di dalam arena. Di antara alis Lin Ming, tanda api di sana mulai mengeluarkan cahaya bercahaya. Dengan membakar darah Phoenix kuno, kekuatan Lin Ming's Chasing Sun telah meningkat hingga batasnya. Maha tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Lin Ming melewati lampu tombaknya dan muncul di depannya. Dia melolong dan memanggil semua kekuatan di dalam tubuhnya, pedangnya menebas Lin Ming. Namun, saat pedang ini ditebang, dia tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Lampu pedang yang menari di udara melambat, dan bahkan tombak Lin Ming tampak lambat. Tapi tombak ini, meski lambat, sebenarnya mustahil baginya untuk memblokir atau menghindar. Ini karena kecepatan pedangnya menjadi lebih lambat. Tidak, Maha mengoceh seperti orang gila. Esensi iblis meletus seperti gunung berapi di dalam tubuhnya, dan pembuluh darah di lengannya mulai pecah. Tapi, tidak peduli seberapa banyak potensi tubuhnya yang dia lepaskan, dia tidak dapat menembus belenggu waktu ini. Dia hanya bisa menatap tanpa daya saat tombak komet ungu Lin Ming berlari menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar. Waduh. Pada saat berikutnya, Lin Ming sudah meninggalkan domain Sabre Light. Di belakangnya, Maha dengan hampa berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca dan darah segar menyembur keluar darinya. Setelah membunuh Kaiyang, Lin Ming sekarang telah membunuh Maha. Bang! Pedang tebal sepanjang 7 kaki itu jatuh ke fondasi lantai logam, menghancurkannya lebih jauh. Tubuh Maha yang tinggi dan kekar kehilangan semua penyangga, dan dia jatuh ke lantai. Seluruh penonton sangat terkejut. Dapat dikatakan bahwa Lin Ming mampu membunuh Kaiyang karena spesialisasinya ditekan oleh Lin Ming. Tapi saat dia membunuh Maha, itu benar-benar pertarungan dalam situasi yang adil. Maha awalnya berada di peringkat ketiga dalam Heavenly Demon Seven Stars. Bukan hanya itu, tetapi setelah memasuki jalan Kaisar, kekuatannya meningkat secara astronomis. Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan cara yang menyedihkan? Lin Ming baru saja memasuki kandang raja, namun keuntungan yang dia dapatkan di dalam kandang raja telah jauh melampaui keuntungan Maha dari jalan Kaisar. Bakat mengerikan macam apa ini? Juga, banyak seniman bela diri yang hadir tidak mengerti. Bagaimana Maha meninggal? Apa yang baru saja terjadi? Domain Sabre Light Maha adalah teknik yang menyerang dan bertahan. Kemampuan pertahanannya sangat kuat. Dengan kemampuan untuk tumbuh tanpa akhir, itu bisa disebut pertahanan yang sempurna. Tapi Lin Ming telah masuk ke domain Saber Light hanya dengan tubuh daging dan darahnya, dan entah bagaimana langsung melewati ruang angkasa, benar-benar memperlakukan domain Sabre Light seolah-olah itu hanyalah udara. Kemudian, tusukan tombak itu tampak sangat biasa dan kecepatannya tampak lambat, tetapi untuk beberapa alasan, Maha bahkan tidak punya cukup waktu untuk menarik pedangnya dan kemudian dibunuh oleh Lin Ming. Jika ini adalah pertarungan normal, maka orang-orang mungkin mengira Maha telah memalsukannya dan kalah dengan sengaja. Tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati, secara alami tidak mungkin dia membiarkan itu terjadi. Itu adalah konsep ruang dan waktu sekarang. Di antara penonton, seorang seniman bela diri telah mengenali teknik Lin Ming. Itu terlalu menakutkan. Setelah mencapai puncak dalam memahami konsep ruang dan waktu, bisakah Lin Ming benar-benar berteleportasi? Petik 2. Ini bukan teleportasi. Itu hanya melangkah maju menggunakan hukum ruang. Kami tidak memahami hukum ini, jadi sepertinya teleportasi ke kami. Petik 2. Seorang seniman bela diri Fei menjelaskan.
Sebagai seorang Fey, dia memiliki pemahaman yang agak terbatas tentang konsep ruang dalam waktu. Dalam legenda kuno, dikatakan bahwa keberadaan yang telah mencapai batas konsep ruang angkasa, begitu mereka menyentuh asal mula hukum luar angkasa, sebenarnya dapat berteleportasi melintasi jarak yang sangat jauh. Tapi, batasan semacam itu hanya ada di teks-teks kuno. Hari-hari ini, itu tidak bisa diraih. Bahkan Kaisar Perang Delapan Jatuh tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Iya, perbedaan bakatnya terlalu besar. Masing-masing telah memasuki area latihan, tetapi Maha telah memasuki jalan Kaisar dan Lin Ming hanya memasuki kandang raja. Jika Lin Ming memasuki jalan Kaisar di masa depan, seberapa kuat dia nantinya? Petik 2. Memikirkan hal ini, para seniman bela diri yang hadir tidak bisa membantu tetapi bergidik. Membunuh Kai Yang dan kemudian mengeksekusi Maha, Lin Ming hanya menyapu oposisi dengan kekuatan absolut tanpa membiarkan salah satu dari mereka untuk melawan. Emperor Will Kai Yang dan Domain Sabre Light Maha sama sekali tidak berguna melawan Lin Ming. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dengan suara yang dalam berkata, "Jangan menjadi idiot, tidak mungkin Lin Ming memiliki kesempatan untuk memasuki jalan Kaisar." Bagaimana bisa 12 pemimpin tinggi membiarkan hal itu terjadi? Bukankah itu hanya mengambil batu dan membenturkannya ke kaki mereka sendiri? Satu-satunya cara bagi Lin Ming untuk dengan sepenuh hati menjanjikan kesetiaannya kepada Sky Split Tower. Tak satu pun seniman bela diri yang hadir adalah orang bodoh. Mereka semua bisa melihat bahwa ketua tertinggi Heian ingin menempatkan Lin Ming dalam perangkap maut. Bocah sialan ini, membiarkannya hidup hanya akan menjadi bencana bagi Blood Slater Stepa, itu bahkan bisa berarti malapetaka bagi demon raksasa dan Rasin di benua iblis suci. Di kursi kehormatan, ketua tertinggi Heian menelusuri cincinnya, matanya berkedip karena niat membunuh. Lin Ming dan Kaisar Perang Delapan Jatuh terlalu mirip. Di kandang raja, pengalaman setiap orang berbeda. Apakah itu sulit atau jenis kandangnya, itu sangat berbeda untuk setiap orang. Tapi, Lin Ming dan Kaisar Perang Delapan Jatuh sama-sama memahami konsep ruang dan waktu di dalam kandang raja. Kesempatan kebetulan semacam ini menyebabkan ketua tertinggi Heian merasa takut di dalam hatinya. Prestasi Kaisar Perang ke-8 dalam konsep ruang dan waktu sangat tinggi dan dia juga telah mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Karena faktor-faktor ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik Kaisar dalam level yang sama yang bahkan berpikir untuk menyinggung perasaannya. Sekarang, Lin Ming juga sama. Selain itu, yang paling mengerikan adalah bahwa waktu dia tinggal di dalam kandang raja hampir 2 kali lipat dari waktu Kaisar Perang Delapan Jatuh. Jika ini dibiarkan berlanjut, maka puluhan tahun kemudian, selama Lin Ming tidak mati, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Dan beberapa ratus tahun dari sekarang, Lin Ming akan menjadi hampir tak tertandingi di seluruh negeri. Dan beberapa ribu tahun dari sekarang, Lin Ming akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh benua setan suci. Ketika saat itu tiba, kepentingan ras iblis raksasa dan Im pasti akan rusak parah. Di panggung arena, Lin Ming tenang saat dia mengambil cincin spasial Maha. Pada saat yang sama, energi neraka Maha juga mengalir ke tubuh Lin Ming. Sebagai seseorang yang berada di peringkat 3 teratas dari Heavenly Demon Seven Stars, kekayaan energi neraka Maha bisa dibayangkan. Saat setengah dari energi neraka itu mengalir ke tubuh Lin Ming, tato iblis surgawi Lin Ming langsung dipromosikan ke puncak 8 sayap. Dari tato iblis surgawi bersayap 10, perbedaannya tidak terlalu jauh. Untuk mencapai 10 sayap itu mungkin, tetapi untuk beralih dari 10 sayap menjadi 12 sayap adalah proses yang sangat panjang dan sulit. Ketika sampai pada level itu, masalah terbesar adalah menemukan kecocokan. Untuk membentuk tato lebih lanjut,
seseorang harus bertarung dengan High Lord. Tapi ketua tertinggi apa yang berani melawan? Bukan hanya itu, tetapi iblis surgawi bersayap 12 adalah tabu besar di dalam Bloodslayer Stepa. Ini karena begitu karakter ini menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka tidak akan terpengaruh oleh kutukan mistik dalam Bloodslayer Stepes yang membunuh semua pembangkit tenaga listrik yang masuk. Iblis surgawi bersayap 12 dapat kembali ke stepa pembantaian darah seperti yang mereka inginkan. Ini hanyalah faktor ketidakstabilan yang sangat besar. Setelah membunuh Kaiyang dan Maha, Lin Ming sebenarnya telah memperoleh emblem 100 kemenangan beruntun dan mendapatkan hampir 100 poin pembantaian. Tapi setelah mencapai level ini, emblem, Slater Point, tidak ada lagi yang penting. Selanjutnya, pertandingan ketiga ini juga merupakan pertandingan terakhir. Lin Ming melawan Yan Qi. Mata semua orang beralih ke Yan Qi. Yan Qi tampak sangat tenang, bahkan tanpa sedikit pun keadilan. Ketika Yan Qi memasuki kandang raja, dia mendapatkan gelar Asura Langkah Bumi. Tentu saja, jika dibandingkan dengan Lin Ming dia benar-benar dibayangi. Tetapi ketika ditempatkan di dalam sekte kelas 5 di dalam benua iblis suci, ini sebenarnya adalah hasil kelas 1. Tanpa ragu, Yan Qi juga merupakan bakat setingkat kaisar. Selama dia bisa mempertahankan kecepatan kemajuan ini, maka sangat mungkin dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan. Langkah kakinya ringan, Yan Qi perlahan melayang ke panggung arena seperti daun musim gugur yang memudar. Tanpa suara dia mengeluarkan senjatanya dari cincin spasialnya. Ini adalah pedang harta karun tingkat tinggi hitam. Dengan pedang di tangan, aura Yan Qi tiba-tiba berubah. Itu segera menjadi tajam, kasar, dan cepat. Memang benar bahwa seniman bela diri Im terampil dalam serangan jiwa, tetapi jika ada yang menganggap bahwa mereka hanya ahli dalam serangan jiwa, mereka akan membuat kesalahan fatal. Yan Qi adalah contoh yang sangat bagus untuk ini. Dia mahir dalam serangan jiwa dan juga serangan fisik. Benar-benar layak untuk Yan Qi. Menghadapi Lin Ming, dia tidak memiliki sedikit pun kepanikan. Petik 2. Ini adalah sikap dari master sejati. Jangan meremehkan Yan Qi. Lin Ming kuat, tetapi kekuatan Yan Qi juga tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan Yan Qi telah meningkat di jalan kaisar. Apalagi Lin Ming sudah bertarung dalam 2 pertandingan. Meskipun sepertinya dia dengan mudah memenangkannya, sebenarnya konsumsi energinya mungkin tidak kecil. Petik 2. Seniman bela diri memiliki cadangan esensi sejati yang terbatas. Ketika seniman bela diri bertarung, mereka biasanya akan mulai dengan gerakan menyelidik sebelum menggunakan teknik pamungkas mereka yang sebenarnya. Tidak aneh jika keterampilan bela diri yang kuat menggunakan 10% dari esensi sejati seseorang. Adapun langkah pembunuhan terakhir, itu normal bagi mereka untuk menggunakan 20 hingga 30% dari esensi sejati seseorang. Jadi, bahkan jika seseorang dengan mudah mengakhiri perkelahian mereka, mereka biasanya masih mengkonsumsi 10-20% dari esensi sejati mereka. Jika mereka bertarung dalam 2 pertandingan berturut-turut maka mereka hanya akan memiliki 70 hingga 80% dari esensi asli mereka yang asli sejak mereka berada dalam bentuk puncak mereka. Saat melawan pertandingan terus-menerus, kecuali ada perbedaan kekuatan yang luar biasa, akan sulit untuk melanjutkan. Episode ke-603, dengan judul Semangat Pertempuran, langsung ke dalam alurnya. Menghadapi Yan Qi di panggung arena, Lin Ming tiba-tiba memiliki perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Lawannya hanya berdiri dengan santai di sana, tetapi dia sepertinya mengirimkan suasana yang aneh dan tidak terlihat. Suasana ini berbeda dari aura medan energi seorang seniman bela diri. Aura yang bisa dikirim oleh seorang seniman bela diri mampu secara langsung menekan lawan. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan,
maka bukan hal yang aneh jika aura ini membuat orang lain memuntahkan darah atau bahkan membunuh mereka. Tapi suasana yang mengelilingi Yan Qi ini jauh lebih sulit dipahami. Itu jelas tidak memiliki kekuatan di belakangnya, tetapi itu masih membuat jantung seseorang berdebar-debar. Serangan jiwa sepertinya tidak berguna melawanmu. Yan Qi tersenyum jahat sambil dengan lembut membelai pedangnya. Hanya saja, kekuatan yang berasal dari kehendak tidak terbatas pada sesuatu yang sederhana seperti serangan jiwa. Temui pedangku. Petik 2. Saat Yan Qi berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang kecil menjadi sangat ringan dan lincah, hanya menyisakan serangkaian kabur di belakangnya saat dia melayang-layang. Tidak mungkin bagi orang lain untuk menentukan mana yang nyata. Ca-ca-ca-ca-ca-ca. Saat Yan Qi bergerak cepat, pedangnya mulai meninggalkan bayangan-bayangan di panggung arena. Ketika kecepatan seseorang mencapai titik ekstrim, tidaklah aneh jika cahaya pedang meninggalkan bayangan, tapi yang aneh adalah setelah hantu pedang Yan Qi muncul, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, mereka tetap tinggal, berubah menjadi pedang cahaya lengkap. Semakin banyak pedang cahaya mulai bermunculan, menari di mana-mana di udara dan menjalin jaring cahaya yang jatuh di atas Lin Ming. Menggunakan cahaya pedang untuk membuat jaring cahaya adalah sesuatu yang bisa dilakukan banyak seniman bela diri, tetapi cahaya pedang Yan Qi berbeda dari seniman bela diri biasa. Di atas lampu pedang ini membakar api abu-abu pucat dan samar. Nyala api ini tidak membakar, melainkan memberikan perasaan yang sangat dingin, hawa dingin yang membekukan yang datang dari kedalaman jiwa. Sungguh gerakan yang tajam dan tajam. Pedang ringan ini terasa seperti mereka telah menembus hatiku, hanya melihat mereka membuatku merasa dicekam ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat gerakan pedang itu, tidak masalah jika itu tidak mengenai. Tapi saat ini, jurus pedang yang digunakan oleh Yan Qi memberikan ilusi seperti ditembus. Seluruh panggung arena ditutupi oleh pedang cahaya ini, setiap sudut telah ditutupi. Jika saya menghadapi gerakan ini maka saya akan langsung dikalahkan. Petik 2. Saat para seniman bela diri di antara penonton mulai dengan hangat mendiskusikan hal ini, di bagian tamu spesial, Feng Shen sedang menonton dalam diam. Matanya bersinar cemerlang saat dia mengamati dari dekat api abu-abu pucat di pedang cahaya Yan Qi. Yan Qi, sudah sampai di langkah ini. 10.000 panah menusuk hati. Waduh, setiap pedang cahaya tunggal membentuk bola besar di udara di sekitar Lin Ming dan kemudian menembak langsung ke arahnya. Saat api abu-abu pucat menyala, itu seperti membakar jiwa. Pada saat itu, menghadapi pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini, pikiran Lin Ming masih seperti danau yang tenang. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Setelah konsep ruang Lin Ming meningkat dengan selisih yang besar, teknik gerakan Golden Rock menghancurkan void-nya mencapai kesuksesan besar dari lapisan kedua. Sekarang, hanya dengan satu langkah, sepertinya dia bisa melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan kekuatan ruang yang berputar di bawah kaki Lin Ming, dia bergerak pada sudut yang hampir tidak mungkin dan menghindari serangan dari pedang. Cahaya. Bang bang bang. Cahaya pedang jatuh ke fondasi tanah logam seperti hujan badai. Ratusan dan ribuan lampu pedang meledak sekaligus dalam tampilan yang spektakuler, benar-benar meledakkan lantai logam yang didukung oleh formasi susunan. Tapi saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang peduli dengan efek visual dari ledakan lampu pedang tersebut. Visi mereka sepenuhnya terkonsentrasi pada Lin Ming dan Yan Qi. Dalam sekejap Lin Ming menghindari semua pedang cahaya, Yan Qi muncul di depannya. Perasaan ini, sepertinya Yan Qi sudah berdiri di sini sebelumnya, menunggu untuk menyerang Lin Ming. Dia menghitung arah yang akan dihindari Lin Ming. Yan Qi tidak murung saat Lin Ming melawan Maha dan Kai Yang, dia selalu memikirkan tentang taktik.
Dia pasti takut dengan konsep ruang Lin Ming yang aneh. Petik 2. Langkah Lin Ming sekilas dan tidak bisa dipahami seperti dewa dan hantu. Yan Qi sudah bersiap untuk ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dari pertempuran ini. Petik 2. Yan Qi memang berdiri di sana lebih awal. Dia telah menghitung setiap langkah dan serangan untuk sampai pada titik ini, semua agar dia bisa mengambil inisiatif dalam serangan ini. Pedang jiwa yang hancur. Yan Qi meraung dan nyala api abu-abu meledak di atas pedang hitamnya. Api abu-abu ini menyala setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Sebuah pedang menebas dan esensi iblis meletus. Serangan ini sepertinya bisa membelah gunung. Jadi ini adalah rencanamu, sayang sekali, kekuatan seranganmu kurang. Di hadapan kekuatan absolut, perhitungan apapun yang Anda buat tidak berguna. Petik 1. Lin Ming sedikit memikirkan ini. Di antara alisnya, darah Phoenix kuno membara. Di atas tombak komet ungu, guntur dan api mulai menyatu. Pelangi menembus. Seluruh kemauan dan potensinya dicurahkan ke dalam serangan tombak ini, menggabungkan konsep api dan guntur. Ini adalah gerakan membunuh yang telah dibuat Lin Ming untuk menggantikan Thunder Fury Annihilation. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini di depan umum. Bang! Cahaya tombak yang ditenun dengan guntur dan api bertabrakan dengan nyala api abu-abu. Gelombang tekanan yang menakutkan meletus, benar-benar menaikkan panggung arena. Sebuah gundukan panjang kaki dari lantai logam keluar dari epicentrum tabrakan seperti gelombang laut, menghancurkan segalanya saat banjir. Bagian dari arena ini telah hancur total. Seniman bela diri di sekitarnya, dalam ledakan yang mengerikan, semua berulang kali dipaksa mundur. Betapa menakutkan, tingkat serangan ini. Jika kita tertangkap setelahnya maka saya khawatir kita akan terluka parah. Bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan semangat pertempuran tak berwujud yang tergantung di kekosongan, mereka bisa langsung membunuh lawan mereka. Contoh-contoh ini membuktikan betapa kuatnya semangat bertarung. Tapi, untuk menggunakan daun atau udara yang layu untuk membunuh orang lain, itu hanya bisa dicapai dengan celah besar dalam budidaya. Dalam situasi di mana perbedaan dalam kultivasi tidak terlalu besar, maka penggunaan roh pertempuran sebagian besar terletak pada kemampuannya untuk melekat pada harta dan gerakan. Pedang Yan Qi awalnya adalah harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi. Tapi, setelah bergabung dengan Battle Spirit, kekuatannya bisa dibayangkan. Selain itu, dia bahkan menggunakan jurus andalannya Sateret Soul Sword. Dengan gabungan ketiga faktor ini, sungguh luar biasa. Namun, serangan pedang seperti itu sebenarnya diblokir oleh Lin Ming, bahkan Lin Ming hanya terguncang sedikit dan dipaksa mundur beberapa langkah. Adapun Yan Qi, dia telah terbang sejauh ratusan kaki dan menderita luka ringan. Perbedaannya bisa dilihat hanya dengan sekilas. Sulit untuk membayangkan sejauh mana kekuatan Lin Ming telah tumbuh. Ini adalah pertama kalinya Feng Shen merasakan sedikit ketakutan terhadap seseorang yang lahir di generasinya. Untuk bisa hidup di era yang sama dengan Lin Ming, ini bisa disebut semacam kesedihan. Karena semua seniman bela diri berbicara dengan penuh semangat, sebagian besar diskusi mereka berkisar pada fakta bahwa sebagian besar arena telah dihancurkan, bahkan dengan fondasi emas yang dalam yang didukung oleh formasi susunan juga rusak, dan gempa susulan dari serangan tersebut membentuk gelombang di tanah. Kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Faktanya, mereka jauh meremehkan level dalam pertukaran gerakan barusan, karena mereka tidak tahu tentang roh pertempuran. Semangat pertempuran adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau setidaknya seseorang pada tingkat penghancuran kehidupan yang tinggi. Itu adalah batas yang terlalu jauh untuk seniman bela diri biasa. Mampu memahami semangat pertempuran bervariasi dari orang ke orang.
Seniman bela diri dengan bakat luar biasa dalam aspek jiwa dan mungkin akan bisa memahami semangat pertempuran di tahap keempat penghancuran kehidupan. Di sisi lain, ada banyak individu yang tidak bisa memahami semangat bertarung bahkan setelah menjadi kaisar yang tak tertandingi. Misalnya, ras seperti Giant Demons, Ferals, dan Goliaths. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, karena bakat alami mereka dalam aspek jiwa dan kemauan kurang, ada banyak dari tipe orang ini yang belum memahami semangat bertarung mereka sendiri. Semangat perang Yanqi hanya dimurnikan dari gumpalan samar Kaisar Will yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, itu bukanlah sesuatu yang dia pahami sendiri. Itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa meningkat, tetapi meskipun demikian, sebagai sesuatu yang dimiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kekuatannya tidak diragukan lagi ketika digunakan di alam penghancuran kehidupan atau lebih rendah. Namun, serangan yang diperhitungkan dengan cermat seperti itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi Lin Ming. Ini menyebabkan hati Yanqi bergetar. Dia bahkan memblokir semangat bertarung. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu dan mengarahkannya ke arah Yanqi. Kulit Yanqi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Episode ke-604, dengan judul, Mengapa Anda Tidak Turun dan Bermain Dengan Saya? Langsung ke dalam alurnya. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu dan mengarahkannya ke arah Yanqi. Kulit Yanqi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia dengan hati-hati mengatur taktiknya dan juga menggunakan semangat bertarungnya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia gunakan. Tapi meski begitu, itu tetap gagal. Jika mereka terus bertarung, maka hasilnya hampir sudah diputuskan. Lin Ming, berhenti di sini. Jangan paksa aku. Yanqi menggenggam pedang hitamnya saat dia mengatupkan kata-kata di antara gigi terkatup. Memaksamu. Lin Ming tersenyum, apakah kamu bercanda dengan saya? Ketika ketiganya berpikir untuk terus melawanku dan melelahkanku, kamu berpikir bahwa aku sedang memaksamu. Pada saat itu, Anda seharusnya memikirkan momen ini. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Jika saya yang kalah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan berhenti di sini? Sekarang aku menang, kamu menyuruhku untuk tidak memaksamu. Apakah ada sesuatu yang begitu konyol di dunia ini? Petik 2. Lin Ming mencibir. Dengan jentikan tombak komet ungu, busur listrik dan api mulai menyatu di titik tombak. Jangan mengira aku benar-benar takut padamu. Jika aku meledakkan semangat pertempuran yang aku peroleh dari jalan kaisar, aku akan membuatnya agar kita berdua mati. Mata Yanqi bersinar karena kegilaan. Sekarang Yanqi didorong sejauh ini, dia telah meninggalkan kepengecutannya. Dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Semangat bertarung. Oh, Lin Ming berpikir sejenak, jadi benda itu disebut roh pertempuran. Sepertinya aku mendapat kesan tentang itu. Fragmen jiwa yang diwarisi Lin Ming dari Magic Cube tidak lengkap, tetapi dia memiliki beberapa ingatan yang samar-samar tentang roh pertempuran. Semangat pertempuran dan niat bela diri keduanya disebut dua aspek dari konsep seni bela diri seniman bela diri. Namun, maksud bela diri biasanya merupakan keterampilan yang mendukung, hanya sedikit yang benar-benar dapat diubah menjadi sesuatu dengan kekuatan serangan yang sebenarnya. Tapi, semangat bertarung justru sebaliknya. Sebagian besar waktu mereka secara langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Mereka bisa terikat pada apapun, dan bisa meningkatkan serangan seniman bela diri sampai batasnya. Saya akan mengatakannya lagi. Jika saya meledakkan semangat pertempuran ini, maka saya pasti akan sangat menderita, saya bahkan mungkin mati, tetapi Anda tidak akan menjadi lebih baik. Aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Saat Yanqi berbicara, pedang hitamnya mulai terbakar dengan api abu-abu.
Nyala api menjadi semakin hidup, hanya dengan melihatnya saja membuat jiwa merasa tenggelam dalam es. Yanqi telah mempertaruhkan segalanya pada satu pertaruhan ini. Dalam keputusasaannya, dia telah memanggil setiap ons roh pertempuran di tubuhnya. Lin Ming sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat tombak panjangnya dan mengarahkannya ke tenggorokan Yanqi. Titik tombak ungu yang dingin dan tajam mendesis saat busur listrik menembus udara. Ayo berhenti di sini. Saya akan memberitahu Anda semua yang telah saya pahami tentang roh pertempuran. Yanqi menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara. Meskipun itu memalukan, jika itu menyangkut hidupnya, dia hanya bisa menahannya. Oh, Lin Ming tersenyum. Katakan padaku apa yang kau pahami tentang roh pertempuran, dan tambahkan 3 tulang dewa iblis seukuran telur merpati. Jika Anda melakukannya maka saya akan mengampuni kehidupan menyedihkan Anda. Petik 2. Tulang dewa iblis sebesar telur merpati. Yanqi mengomel. Kamu pikir Demon God Bones adalah kubis yang bisa kamu beli di pasar lokal? Setelah bertahun-tahun di Sky Split Tower, yang paling saya dapatkan adalah 2 tulang dewa iblis berukuran panjang, dan saya sudah menggunakannya. Di mana saya bisa memberi Anda 3 yang lebih besar. Petik 2. Baiklah, karena memang begitu, mati. Lin Ming dengan dingin berteriak dan mengulurkan tombaknya. Konsep guntur dan api digabungkan bersama. Pelangi menembus. Anda bajingan. Karena kamu sangat ingin mati, mari kita binasa bersama. Mata Yanqi bersinar-sinar dengan gagah. Wajahnya berputar seperti orang gila, pembakaran, roh pertempuran kaisar. Ho! Di atas pedang hitam Yanqi, api abu-abu gelap dimuntahkan seperti gunung berapi yang meletus. Pembuluh darah biru berputar di wajahnya, dan semua pembuluh darah di lengannya mulai mencuat. Dengan teriakan yang menjengkelkan, Yanqi menggenggam pedangnya di kedua tangannya dan menebas Lin Ming. Api abu-abu meledak di udara. Saat ledakan berkecamuk, orang bisa mendengar suara ratapan dari hantu yang tersiksa. Suara-suara ini jelas merupakan ilusi, tetapi untuk beberapa alasan mereka bergema langsung di telinga seseorang, menyelinap melalui otak mereka dan menyebabkan lautan spiritual mereka bergetar. Menghadapi api roh pertempuran yang luar biasa yang menutupi langit, murid Lin Ming menyusut. Esensi sejati terkompresi, kekuatan dewa sesat meletus hingga batasnya dan darah Phoenix kuno terbakar di dalam dirinya. Ruang di bawah kakinya mulai berputar dengan aneh. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, dan kekuatan guntur dan api berputar bersama lebih cepat dan lebih cepat sampai menjadi tornado, kekuatan spiral yang memukul mundur semua kekuatan roh pertempuran di dekatnya. Bang bang bang. Seperti sinar cahaya yang terbang, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu dan memotong kekosongan, merobek api roh pertempuran. Namun, ini masih merupakan roh pertempuran kaisar. Bahkan jika itu hanya jejak, saat itu mekar dengan cahaya terakhirnya, sisa kekuatan terakhirnya masih menciptakan dampak yang mengerikan. Dalam tabrakan energi yang intens, api roh pertempuran itu seperti pisau yang memotong esensi sejati pelindung tubuh Lin Ming dan menusuk ke dalam dagingnya. Namun, setelah Lin Ming menyelesaikan 100% tempering marrow dan bahkan membuka pintu pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin, kekuatan pertahanan tubuhnya sangat tangguh. Meskipun kekuatan roh pertempuran menusuk ke dalam tubuhnya, itu hanya luka daging kecil. Lin Ming melewati layar api dan menembak ke arah Yanqi. Apa? Yanqi sangat terkejut. Pada titik ini dia telah menggunakan lebih dari 70% dari esensi aslinya. Mengepalkan giginya, Yanqi mempertaruhkan kekuatan terakhirnya pada satu serangan dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan Lin Ming. Ini adalah serangan yang sama sekali tidak memiliki pertahanan di belakangnya. Yanqi tahu bahwa dia sudah mati. Karena keadaan seperti ini, maka dia akan membawa Lin Ming bersamanya. Betapa naifnya.
Dua kata acuh tak acuh bergema di telinga Yanci. Ini juga suara terakhir yang dia dengar. Di saat berikutnya, kepala Yanci meledak seperti semangka yang terkena dampak. Tombak Lin Ming menembus kepala Yanci seperti meteor yang berkobar. Dampak kuat bersama dengan kekuatan ledakan dari guntur dan api yang berputar menyebabkan kepala Yanci langsung hancur berkeping-keping, otak dan darahnya langsung menguap. Saat potongan tengkorak dan daging masih beterbangan di udara, Lin Ming telah mendarat di sisi lain, ratusan kaki jauhnya. Di belakangnya, pedang Yanci hanya setengah terangkat, dan tidak akan pernah naik lebih tinggi lagi. Inilah perbedaan kecepatan absolut. Ini sudah berakhir. Lin Ming menyingkirkan tombak komet ungu. Dalam pertempuran ini, dalam situasi di mana dia belum membuka 8 gerbang tersembunyi batin, kemenangannya tidak datang dengan mudah. Pakaiannya telah robek, dan tubuhnya dipenuhi luka dari kekuatan roh pertempuran, lusinan area di tubuhnya berdarah. Bagaimanapun, semangat pertempuran Yanci masih berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ketika itu meletus dalam ledakan terakhir dengan sekuat tenaga, kekuatan yang ditampilkannya sangat menakutkan. Pada akhirnya, itu bahkan telah memotong esensi sejati pelindung tubuh Lin Ming. Sebenarnya, beberapa lusin luka berdarah di tubuhnya ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai luka baginya. Itu hanya membuatnya terlihat sedikit tertekan. Mungkin ada beberapa seniman bela diri yang angkuh dan bangga yang peduli dengan citra mereka dan selalu ingin menang dengan cara yang indah dan spektakuler, tetapi bagi Lin Ming itu tidak berarti apa-apa. Bang! Mayat tanpa kepala Yanci jatuh ke tanah. Begitulah cara dia meninggal. Pertandingan ketiga ini juga yang terakhir. Dengan Yanci mati, itu adalah kemenangan lengkap Lin Ming. Penonton terdiam. Dalam 3 pertandingan berputar terus-menerus yang dirancang untuk melemahkannya, Lin Ming telah berjuang sampai yang terakhir. Menilai dari penampilannya, dia mungkin telah terluka, tapi dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Ketiganya telah menjadi bagian dari Heavenly Demon Seven Stars, dan bukan hanya itu, tetapi mereka semua telah memasuki jalan kaisar, menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat. Awalnya, tidak ada yang mengira Lin Ming akan menang. Semua orang hanya berpikir dia terlalu kurang ajar dan sembrono, tetapi, hasil akhir sebenarnya telah menentang semua harapan. Ketiga tuan besar itu telah benar-benar dibunuh oleh Lin Ming. Pada awal pertarungan, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lin Ming, yang baru saja menyelesaikan kandang raja, akan memiliki kekuatannya meningkat dengan tingkat yang konyol. Ini membuatku takut. Saya pikir Lin Ming masih memiliki setidaknya 50 hingga 60% dari kekuatannya yang tersisa. Saya tidak bisa membayangkan seberapa besar esensi sejati yang dia miliki di dalam dirinya. Petik 2. 3 pertandingan terus-menerus, dan ketiga lawannya berasal dari Heavenly Demon Seven Stars. Bahkan ada karakter top seperti Yanci dan Maha, namun demikian, Lin Ming membunuh mereka semua hanya dengan menerima beberapa luka ringan. Petik 2. Luka daging kecil ini, belum lagi Lin Ming, tetapi mereka sama sekali bukan apa-apa bagi setiap seniman bela diri lainnya di lantai 3. Mereka akan sembuh total hanya dalam beberapa jam. Benar-benar layak menjadi Asura berjudul. Benar-benar layak dikenal sebagai bakat nomor 1 dari 10.000 tahun terakhir benua setan suci. Kultivasinya hanya di alam Xiantian yang ekstrim, tetapi dia sudah memiliki potensi seperti itu. Setelah dia menjadi kaisar yang tak tertandingi, itu benar-benar akan menakutkan. Petik 2. Hei, apa yang menurutmu berapa tahap penghancuran kehidupan yang bisa dilintasi Lin Ming? Seorang seniman bela diri bertanya dengan suara keras. Manusia itu lemah, tapi itu hanya sebelum mereka menjadi kaisar yang tak tertandingi. Manusia berbakat dalam persepsi mereka, dan kompatibilitas mereka dengan hukum hanya kedua setelah Fei.
Pembatas utama kekuatan mereka adalah tubuh mereka. Tubuh yang lemah dan lemah ini menyebabkan manusia dibatasi dalam kekuatan menyerang dan pertahanan. Tapi surga itu adil. Sebelum menjadi kaisar yang tak tertandingi, manusia harus mengalami penghancuran kehidupan. Penghancuran kehidupan adalah pintu kematian bagi umat manusia. Tingkat kematian setiap penyeberangan sangat tinggi. Ini juga alasan bahwa ada jumlah pembangkit tenaga listrik kaisar manusia yang jauh lebih kecil daripada setiap ras lainnya. Namun, seiring dengan itu, ketika seseorang berhasil melewati penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan dibentuk ulang. Kekuatan pembangkit tenaga manusia akan meningkat dengan cepat. Jika seseorang bisa melewati 8 tahap penghancuran kehidupan, kekuatan mereka akan jauh melebihi ras lainnya. Kekuatan Lin Ming saat ini sudah tinggi hingga menjadi sangat aneh. Jika dia melewati 8 tahap penghancuran kehidupan di masa depan, seberapa tangguh dia jadinya. Memikirkan hal ini, seniman bela diri yang hadir tidak berani membayangkan lebih jauh. Di bagian tamu khusus, Feng Shen mendengarkan seniman bela diri di sekitarnya yang berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak mengerti betapa menakutkannya pertempuran itu. Itu adalah ledakan roh pertempuran kaisar. Meski begitu, itu masih ditangkis oleh Lin Ming. Semangat pertempuran kaisar, bahkan jika itu hanya gumpalan yang paling samar, masih mengandung kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Sayangnya, Yan Qi tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan roh pertempuran ini meledak sesuai keinginannya, menyebarkan energi ke segala arah. Hal ini menyebabkan sebagian besar energi terbuang percuma, dan hanya sebagian kecil yang jatuh pada Lin Ming. Dan ketika Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, dia juga menggunakan kekuatan spiral tombaknya untuk menangkis kekuatan roh pertempuran, akhirnya hanya menerima luka kecil di akhir. Feng Shen memiliki penglihatan yang luar biasa bagus. Dia telah melihat prinsip-prinsip yang mendalam dan misterius yang digunakan Lin Ming untuk mencegah kekuatan roh pertempuran. Ini menyebabkan dia lebih mengagumi Lin Ming. Lin Ming tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan tetapi juga pikiran yang sejuk. Dalam situasi tegang dia masih memilih untuk menggunakan taktik yang paling tepat pada momen kunci. Aku bukan tandingannya. Feng Shen malu dengan kekurangannya sendiri. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yan Qi, tetapi untuk mengalahkan Lin Ming pada kondisi puncaknya, ini tidak mungkin. Apalagi kondisi puncaknya, bahkan jika Feng Shen naik ke atas panggung sekarang dan menantang Lin Ming, yang telah menghabiskan banyak kekuatannya, dia harus mengakui bahwa kemungkinan dia mengalahkan Lin Ming tidak lebih dari 50-50. Di panggung arena, Lin Ming dengan tenang mengambil cincin spasial Yan Qi dan pedang harta karun hitamnya. Pada saat ini, energi neraka dalam tubuh Yan Qi mengalir ke Lin Ming. Sepasang sayap keempat pada tato iblis langitnya melebar sekali lagi. Sekarang dia telah mencapai puncak dari iblis surgawi bersayap 8, dan hanya satu langkah lagi dari menjadi iblis surgawi bersayap 10. Namun, melewati langkah terakhir ini tidaklah mudah. Satu-satunya cara adalah membunuh seseorang di tingkat bintang 7 setan surgawi atau lebih tinggi, jika tidak ada cara bagi tato iblis surgawi ini untuk tumbuh lagi. Betapa malangnya. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia hanya keluar sedikit. Di kursi kehormatan. Ketua tertinggi Heian mendengus dingin. Segala sesuatu yang Feng Shen pikirkan, dia juga berpikiran sama. Dia berdiri dengan ekspresi masam, tidak tertarik untuk tinggal setengah menit lagi, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Ming mendongak. Dia tersenyum, menyeringai saat berkata, "Heian, kabur begitu cepat. Mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku?" Petik 2. Apa? Ketua tertinggi Heian terkejut, langsung kaku di tempat.
Semua seniman bela diri lainnya yang hadir sangat terkejut. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka melihat Lin Ming. Tadi, apa yang dia katakan? Episode ke-605, dengan judul Medan Kekuatan Mekar Penuh. Langsung ke dalam alurnya. Turun dan mainkan. Lin Ming ingin menantang seorang ketua tertinggi. Dan dia melakukannya dengan nada santai. Jelas, dia bahkan tidak menempatkan ketua tertinggi Heian di matanya. Ini terlalu kurang ajar. 12 tuan tinggi. Meskipun bakat mereka lebih rendah dari Feng Shen, dan bahkan lebih rendah dari Yan Qi, usia mereka tinggi. Dari para High Lord, yang terlemah memiliki kekuatan yang melampaui setiap penantang. Ada desas-desus luas bahwa Feng Shen sebanding dengan ketua tertinggi terlemah, tapi ini hanya perbandingan. Dalam perjuangan hidup atau mati yang sebenarnya, Feng Shen kemungkinan besar akan kalah. Selain itu, Heian bahkan bukan ketua tertinggi terlemah. Dia telah menjadi ketua tertinggi selama bertahun-tahun sekarang. Kekuatannya bisa berada di peringkat menengah atas dari 12 pemimpin tinggi. Tetapi untuk Lin Ming, meskipun benar bahwa dia kuat, dia baru saja bertarung melalui 3 pertandingan dan menghabiskan banyak esensi sejatinya. Bukankah menantang ketua tertinggi Heian saat ini hanya ingin mati? Lin Ming telah bertempur dalam pertempuran terus-menerus dan sekarang dia bahkan ingin melawan High Lord Heian. Apakah dia gila? 3 korek api. Meskipun lukanya tidak serius, dia menggunakan setidaknya 40 hingga 50% dari esensi aslinya. Apakah dia ingin mati atau apa? Petik 2. Apakah menurutmu Lin Ming itu idiot? Selama setahun terakhir Lin Ming telah bertarung berkali-kali, tetapi kapan Anda pernah melihatnya kalah? Beberapa orang berkata dengan ketidakpuasan. Memang benar dia tidak kalah, tapi itu tidak dibesar-besarkan seperti yang kau bayangkan. Feng Shen juga tidak kalah. Mereka yang tersesat di lantai 3, kebanyakan sudah mati. Menurutmu hanya karena Lin Ming tidak kalah dalam beberapa pertempuran, dia bisa menang atas ketua tertinggi Heian? Petik 2. Setelah pertanyaan terbalik ini, seniman bela diri yang baru saja berbicara itu menutup mulutnya. Di Sky Split Tower, status High Lord berakar dalam di alam bawah sadar semua orang. Mereka telah berdiri di puncak menara Sky Split selama bertahun-tahun, mengendalikan sejumlah besar sumber daya di tangan mereka, dan terutama tempat latihan. Ada jalan kaisar, dan bahkan banyak tulang dewa iblis. Dalam situasi di mana mereka memiliki semua sumber daya ini, dan juga dengan berlalunya waktu, kekuatan mereka bisa dibayangkan. 12 pemimpin tinggi tidak pernah bertarung selama bertahun-tahun. Menantang mereka. Tidak ada yang berani melakukannya. Tuan Tinggi Heian memandang Lin Ming untuk beberapa napas waktu. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming benar-benar berani menantangnya, dan khawatir menemukan alasan untuk membunuh Lin Ming entah bagaimana, tapi sekarang, orang ini benar-benar telah menyerahkan dirinya langsung ke pintunya. Anak laki-laki ini telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya dalam pertempuran terakhir ini, tapi mulut ketua tertinggi Heian hanya tersenyum licik. Dia sama sekali tidak peduli tentang ini. Sebagai seorang ketua tertinggi, dia dapat dengan bebas menggunakan sumber daya apapun di dalam menara Sky Split, termasuk bahkan jalan kaisar. Selain usia dan kultivasinya yang superior, tidak mungkin dia kalah. Kamu ingin menantangku? Saya lakukan. Setelah membunuh Yan Qi, tato iblis surgawi saya belum mampu menembus 10 sayap. Petik 2. Tato Heavenly Demon-nya belum menembus hingga 10 sayap. Maksudnya adalah bahwa dia ingin menggunakan High Lord Heian untuk membantu memajukan tato iblis langitnya sendiri. Seniman bela diri sekitarnya semua kaget. Empedu apa? Tato iblis surgawi. Hahaha. Ketua tertinggi Heian tertawa sembarangan. Kalau begitu, izinkan aku memenuhi keinginanmu.
Dengan langkah santai ke depan ia sampai di panggung arena. Tidak ada yang bisa membedakan gerakan ketua tertinggi Heian. Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu, mengarahkannya langsung ke arah ketua tertinggi Heian. Ekspresinya tenang. Ketika dia bertarung dengan Yang Qi dan Maha, dia selalu melestarikan kekuatannya, dan itu untuk pertempuran yang satu ini di depannya. Dalam pertempuran ini, dia akan menggunakan semua yang dia miliki. Berbicara secara wajar, terlalu gegabah untuk menantang ketua tertinggi Heian pada saat ini karena Lin Ming bahkan tidak memahami kekuatan penuhnya. Tapi, Lin Ming tidak mampu menekan semangat juang yang menggelegak di dalam hatinya. Dia ingin bertarung dalam pertempuran yang hangat dan memuaskan, menggunakan kondisi puncaknya sendiri untuk benar-benar menentukan seberapa banyak kekuatannya meningkat setelah memasuki kandang raja. Pada saat ini, atmosfer arena bela diri sangat khusyuk. Seluruh penonton menahan napas, dengan hati-hati memperhatikan kedua orang di atas panggung ini agar mereka tidak melewatkan satu gerakan pun. Di kursinya, Feng Shen tanpa sadar mencengkeram pedangnya. Menantang seorang ketua tertinggi, dia juga punya ide ini, tapi itu hanya ditujukan pada dua pemimpin tinggi baru yang bahkan belum berada di posisi mereka selama 3 tahun. Adapun untuk menantang ketua tertinggi Heian, dia tidak segila itu. Di panggung arena, ketua tertinggi Heian menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Tanpa senjata, dia dengan santai melirik Lin Ming dan berkata, "Saya ingin melihat apakah Anda bahkan dapat memaksa saya untuk menarik pedang saya atau tidak." Saat dia berbicara, aura tak berwujud terpancar darinya, seperti gelombang laut yang mengepul, mengamuk dengan liar. Aura ini mengerikan sekali. Aura yang mengesankan ini bahkan tidak ditujukan pada kita, tapi aku merasa seperti terjebak di tengah badai lautan, bahkan sulit untuk bernafas. Petik 2. Jika saya hanya diselimuti aura, saya bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawan. Bagaimana saya akan terus berjuang? Petik 2. Ketua tertinggi Heian bahkan belum bergerak, tapi auranya sudah begitu kuat. Menghadapi aura megah ini secara langsung, bisakah Lin Ming menahan tekanan yang luar biasa? Memaksa kamu untuk menarik pedangmu. Lin Ming samar-samar tersenyum. Sepertinya dia bahkan tidak merasakan aura tirani yang menyelimutinya. Saat dia mencengkeram tombak komet ungu, dia memiringkannya ke tanah dan perlahan-lahan menggambar bulan sabit di lantai. Niat bela diri iblis surgawi. Medan kekuatan Asura, buka. Bang. Medan kekuatan iblis surgawi yang tertahan di dalam tubuh Lin Ming tiba-tiba meletus. Lin Ming telah beradaptasi dengan tekanan medan kekuatan iblis surgawi di dalam kandang raja. Menghadapi aura ketua tertinggi Heian, itu bukan apa-apa. Medan kekuatan iblis surgawi menyebar seperti merkuri berat, benar-benar merobek aura High Lord Heian. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, itu benar-benar menelan aura High Lord Heian dan menutupi seluruh arena bela diri. Bukan hanya ketua tertinggi Heian, tapi bahkan seniman bela diri di barisan kursi terdekat pun tercakup oleh medan gaya ini. Engah. Seniman bela diri terlemah ini segera meludahkan seteguk darah, wajahnya menjadi putih seperti kertas. Cepat mundur. Apa yang sedang terjadi? Saya merasa jantung saya berhenti berdetak. Di dalam medan kekuatan iblis surgawi, apakah itu jiwa, pikiran, esensi sejati, atau tubuh, semuanya harus menanggung tekanan yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan bagi seniman bela diri yang lebih lemah untuk langsung terbunuh oleh penindasan bidang kekuatan iblis surgawi. Semua seniman bela diri di dekat Lin Ming memutih dan dengan cepat lari jauh. Bahkan seniman bela diri yang berada di peringkat 50 ke atas tidak bisa tinggal di dekatnya. Meskipun mereka tidak terluka oleh tekanan ini, mereka juga akan sangat menderita jika mereka tinggal di sini lebih lama. Ini adalah medan kekuatan iblis surgawi. Feng Shen memandang ke arah Lin Ming, emosi kompleks di matanya.
Setelah memasuki kandang raja, dia pasti tidak akan melupakan seperti apa medan kekuatan iblis surgawi. Karena kekuatan yang meningkat dari medan kekuatan iblis surgawi inilah Feng Shen akhirnya tidak bisa menahan tekanan dan harus meninggalkan kandang raja. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lin Ming memasuki kandang raja dia bahkan akan memahami medan kekuatan setan surgawi. Feng Shen perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika orang lain masuk ke kandang raja, mereka berjuang untuk melawan tekanan medan kekuatan iblis surgawi, menggunakan setiap trik yang mereka ketahui. Tapi ketika Lin Ming memasuki kandang raja, dia benar-benar memahami medan kekuatan iblis surgawi untuk digunakan sendiri, bakat mengerikan macam apa ini. Petik 2. Ketika Feng Shen memasuki kandang raja, dia hanya bertahan 28 hari. Tapi, Lin Ming telah tinggal di dalam selama 108 hari penuh. Selain terus-menerus menembus batas kemampuannya dan meningkatkan kekuatannya, Feng Shen tidak mendapatkan panen lainnya. Sebagai perbandingan, Lin Ming tidak hanya memajukan pemahamannya tentang konsep ruang dan waktu, tetapi dia bahkan telah memahami bidang kekuatan setan surgawi. Ini sudah berada pada level yang sama sekali berbeda. Di masa depan, jika Lin Ming memasuki jalan kaisar, seberapa tinggi kekuatannya? Memikirkan hal ini, Feng Shen berpikir itu sangat disayangkan. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memasuki jalan kaisar karena 12 pemimpin tinggi tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Setelah pertempuran ini, jika Lin Ming tidak mati karena keberuntungan, maka kemungkinan besar dia akan terpaksa meninggalkan Menara Sky Split. Tidak ada lagi tempat di sini untuknya. Di panggung arena, ketua tertinggi Heian meringis saat dimandikan di medan kekuatan iblis surgawi. Seniman bela diri di sekitarnya hanya sedikit terpengaruh oleh tepi yang memudar bidang kekuatan ini, tetapi dia harus menanggung tekanan penuh dan lengkap dari bidang kekuatan iblis surgawi. Di lingkungan ini, dia bahkan merasakan sirkulasi esensi iblisnya terhalang di dalam tubuhnya. Setelah memasuki kandang raja, kamu bahkan berhasil memahami medan kekuatan iblis surgawi. Aku akan mengakui bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk memaksa pedangku. Ketua tertinggi Heian dengan lembut membelai cincin spasialnya dan mencabut pedang panjang merah tua. Bilah pedang ini lebarnya hanya 2 inci dan panjangnya kurang dari 3 kaki. Punggung pedang tidak lurus, malah memiliki putaran lurus yang membuatnya tampak seperti ular merah yang mengambang. Pedang ini adalah... Saat Lin Ming melihat pedang merah tua ini, muridnya menyusut. Kualitas pedang ini benar-benar lebih tinggi dari tombak komet ungu di tangannya. Tombak komet ungu ditempa dari sepotong pohon parasol api suci 10.000 tahun, bambu roh listrik valet 10.000 tahun, serta semua jenis bahan langka dan berharga. Itu secara pribadi dibuat oleh leluhur Qi dan disempurnakan dengan dukungan formasi susunan kuno. Meski begitu, tombak ini tidak bisa dibandingkan dengan pedang dalam hal kualitas. Mungkinkah pedang itu harta surga langka? Satu-satunya harta karun setingkat surga dan di atas yang pernah dilihat Lin Ming adalah tungku peleburan kosmik. Tentu saja, tungku peleburan kosmik bahkan mungkin melampaui peringkat langkah surga. Setidaknya itu adalah harta karun tingkat surgawi yang tinggi. Lin Ming belum pernah melihat harta karun surgawi tingkat rendah yang sebenarnya sebelumnya, jadi dia tidak dapat menilai peringkat pedang panjang merah tua ini di depannya. Dengan kultivasi yang sangat dalam, penggunaan bebas dari area latihan apapun, sejumlah besar tulang dewa iblis dan sumber daya, dan bahkan pedang ular merah tua langkah surgawi ini. Kekuatan Tuan Tinggi Heian bisa dibayangkan. Di antara penonton, bahkan Mukgu, yang selalu percaya pada kekuatan Lin Ming, merasa lemah hatinya. Menghadapi High Lord Heian yang begitu tangguh, bagaimana mungkin Lin Ming bisa menang? Sekarat di bawah Crimson Ruby Snakeku, kamu pasti puas. Ketua tertinggi Heian mengarahkan pedangnya langsung ke Lin Ming.
Dia pindah, dan meskipun tidak ada yang bisa melihat tindakan apa yang dia ambil, hanya ada suara, "Ci," ringan seolah-olah ruang terkoyak dan pedang High Lord Heian tiba-tiba muncul di depan Lin Ming. Pedang hantu. Tidak ada esensi iblis yang melonjak, juga tidak ada cahaya pedang yang cemerlang. Hanya ada serangan pedang sederhana dan dasar, tetapi bahkan Feng Shen tidak memiliki keyakinan mutlak dia bisa memblokir pedang ini. Mata Lin Ming membelalak. Kakinya menginjak Raja Wali Emas menghancurkan Void, dan wujudnya menghilang seperti gumpalan asap biru yang memudar. Setelah menggabungkan konsep of space-nya yang semakin terampil ke dalam teknik gerakannya sudah menjadi ilusi seperti hantu dan dewa, ambigu dan cepat berlalu. Sebuah pedang menusuk bayangan belakang Lin Ming. High Lord Heian mencibir, dan dengan lilitan pedang ular di tangannya, sebuah konsep muncul dari dalamnya. Konsep penghancuran. Saat itu juga, udaranya sendiri hancur. Menikam pedangnya lagi, kecepatan High Lord Heian meletus sangat ekstrim. Bentuk Lin Ming baru saja muncul ketika pedang High Lord Heian sudah menembus dadanya. Murid Lin Ming menyusut. Saat dia menusukkan tombaknya, dia juga menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan Void sekali lagi. Ho! Dalam sepersekian detik, Lin Ming muncul ratusan kaki jauhnya. Tapi, di lengan kanannya, kain biru di lengan bajunya diam-diam berubah menjadi bubuk sebelum memudar menjadi ketiadaan. Dalam sekejap itu, ketua tertinggi Heian hanya menggunakan 2 serangan pedang tanpa tabrakan dari esensi sejati. Namun, semua seniman bela diri yang hadir merasa seperti mereka telah kehilangan nafas. Pertukaran gerakan barusan hanya menguji perairan. Sulit membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu ketika pertarungan yang sebenarnya dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.